Shalom anak-anak, selamat pagi. Drama renungan hari ini tidak nyata ya, tidak sungguh-sungguh. Jadi, selamat menyaksikan. Shalom. Super Angel. Good morning. Selamat pagi. Yuk, bernyanyi yuk. Let's sing together. Ayo, bernyanyi bersama. Saja Habis nyanyi, enaknya ngapain ya? Habis nyanyi enaknya makan, minum yang seger-seger di tempat yang teduh. Wah, asik tuh. Iya. Mana tapi kan Tapi corona ya? piknik kayaknya enak di kita ya. Bukan lagi corona gitu ya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, deket-deket situ. Di luar aja gimana? Oh iya, betul dong. Oke ya. Oke. Aku siapin tempatnya ya. Teacher Enda sama Teacher Rio siapin makanannya. Oke. Siap. Wah, enak nih, asik nih bakalan. Hei, kenapa? Gak ada. Kenapa? Alah, ayo cepet itu loh, dia nggak berapa. Ayo ditunggu nih loh, yuk. Ayo sini Ayo. aja. Minum. Oke. Wah, Wah, iya. Ah, enak ini. Minumnya. Yuk makan yuk. oke, aku tak ambil nasi dulu. Ini. Loh, nasi Loh, loh, loh. Guru-guru belum ada makan. Waduh. Ya terus Nah, ibu kita makan sama apa? jagain guru ya. Ibu Ah. nanti dulu sebentar ya. Ibu kasihkan bu. Ya udahlah. Makan mie aja.
Nah ya. Jangan dimakan. Tadi ada keluar kotoran burung dari atas. Masuk. Tapi cuma dikit tak bisa. Gak apa-apa itu tuh. Bersih toh. Meskipun sedikit kan ya kotoran itu nggak enak kok Teacher. Masa aku suruh makan. Gak apa-apa dimakan masih enak. Enggak, aslikan masih. Yo, gak mau. Lu udah dibuang ke kotorannya tadi. Tapi yang namanya kotoran kan ya kotor. Enggak mau. Minum tak penuhin. Selamat pagi, bagaimana? Sudah makan semua ya? Tadi teacher-teacher sedang menikmati makan di bawah pohon yang sejuk, segar di pagi hari yang luar biasa. Tadi ada yang lucu ya kejadiannya. Ada makanannya teacher Indah kena kotoran ya. Tapi sebenarnya itu kebohongan yang dibuat oleh teacher Kristi. Itu hanya main-main saja anak-anak, tapi kita nggak boleh ya begitu. Itu hanya contoh saja. Kadang orang akan merasa jijik, merasa nggak mau melanjutkan makan karena makanannya ada sedikit kotoran. Bayangkan seandainya kalian makan es krimnya enak banget, harganya mahal ya. Kalian baru satu suap nih, baru masukin 1 sendok es krim, tiba-tiba ada cicak lewat, terus kotorannya masuk di es krim. Pertanyaannya, kalian mau lanjutkan makan es krimnya nggak? Mau lanjutkan es krimnya? Ada yang mungkin berpikir, kotoran cicak kan sedikit aja, dihilangkan saja, lalu dilanjutkan makan es krimnya. Sayang, harganya mahal, enak lagi, kan nggak kena kotorannya, nggak kena semua. Tapi coba bayangkan kalau kamu mengalami sendiri, apakah kamu tetap menghabiskan es krimnya? Teacher yakin seperti teacher Indah, nggak mau. Meskipun orang lain bilang masih enak nih, masih enak, tapi kita tahu di situ bekas ada kotorannya. Meskipun kotorannya dihilangkan, tapi kan udah nyampur ya, dikit-dikit ya. Nah, anak-anak pernah dengar pepatah nila setitik rusak susu sebelah nggak? Nila itu racun. Meskipun sedikit racunnya, tapi susu sebelahnya tuh gede ya, bisa jadi keracunan semua, nggak bisa diminum, nggak bisa dimakan. Sama hal ini dengan dosa. Tema kita minggu ini adalah dosa. Dosa itu meskipun dilakukan oleh satu orang pertama kali, Hawa kemudian Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan luar biasa, tiba-tiba nggak taat, mereka melanggar Tuhan, jatuh dalam dosa. Nah, cuma 2 orang ini yang berdosa, tetapi akibatnya seluruh dunia ini berdosa. Dunia ini menanggung dosa yang dilakukan mereka berdua. Sampai saat ini dunia jatuh dalam dosa. Mungkin kalian berpikir gak adil ya teacher, yang salah 2 orang, kita juga berdosa. Ya, itu yang namanya dosa ya. Jadi meskipun sedikit, itu akan mempengaruhi semuanya, merusak semuanya. Karena firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Jadi seluruh dunia berawal dari Adam dan Hawa yang tidak taat. Semua orang sudah berbuat dosa. Jadi ketika kalian lahir, sudah berdosa anak-anak. Jadi gak ada orang benar ya. Termasuk teacher. Kalian, papa mama, gak ada yang gak berdosa. Semua berdosa. Kemuliaan Allah gak ada lagi. Akhirnya yang ada di dalam diri kita, manusia, kecenderungannya selalu ingin berbuat dosa. Selalu ingin berbuat dosa. Ditahan-tahan, gak bohong, mau bohong ditahan-tahan. Tapi satu ketika kita gak sadar kita bohong juga, benar? Pernahkah kalian lihat anak kecil, adik-adik kecil berbohong? Gak ada yang ngajarin.
Gak ada. Ada nggak papa mama yang ngajari anaknya bohong? Gak ada. Ada nggak sekolah bohong? Gak ada. Dari kecil lalu tumbuh sendiri, umur 2 tahun, 3 tahun, sudah bisa bohong. Contoh, ya, ngumpetin permen, gak boleh makan permen, diumpetin di belakang, mamanya bilang, kamu makan permen ya? Karena takut dimarahi, disembunyikan, dia berbohong, anak-anak berbohong. Simple, sederhana, ya. Berbuat dosa itu dari awalnya dilakukan oleh Adam dan Hawa, ternyata menurun semuanya seluruh dunia sampai sekarang kita sama-sama orang yang berdosa. Mengerikan bukan? Dan upah dosa ialah maut. Meskipun sedikit, tetapi upah dosa ialah maut, anak-anak. Maut itu apa ya, teacher? Maut itu kematian selama-lamanya. Jadi orang yang berbuat dosa dia tidak bisa masuk surga. Adam dan Hawa ketika berdosa diusir dari Taman Eden. Mereka nggak bisa lagi ngobrol langsung dengan Allah Bapa di surga. Mereka jauh dari Allah. Mereka diusir dari taman yang indah. Kita semua akhirnya masuk neraka. Bagaimana? Kalian kejar nasibnya masuk neraka. Terus gimana dong? Besok teacher akan jelaskan supaya kita bisa menerima anugerah yang dari Tuhan. Hari ini teacher mau tekankan, kalian yang percaya dengan Tuhan Yesus sudah diampuni, kalian punya jaminan bisa ke surga. Tapi pertanyaannya, apakah masih bisa berbuat dosa? Masih bisa. Teacher hanya pesan, dosa itu berbahaya. Awalnya kecil, tapi ekornya panjang. Stop berbuat dosa, karena upah dosa itu maut. Hati-hati ya, kita udah ditebus oleh Tuhan, gak boleh kembali berdosa lagi. Oke, setuju dengan teacher? Gak apa-apa teacher, sama Tuhan Yesus kan diampuni. Hari Minggu aku ibadah sungguh-sungguh minta ampun. Hari Seninnya lupa berdosa lagi. Selasa, Rabu, Kamis. Nanti hari Minggu aku minta ampun lagi deh teacher, tak catatin dosaku apa. Begitu kan? Enggak. Memang manusia kecenderungannya kita berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan berkata, ya, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kita ingat dosa itu banyak mau bahaya. Diri kita sendiri tidak akan menerima berkat Tuhan kalau berdosa. Siapa mau diberkati? Stop berbuat dosa. Ya, sekecil apapun akan mempengaruhi yang lainnya. Kamu bohong sekali, pasti akan mempengaruhi berikutnya. Kamu akan bohong lagi. Bohongnya makin besar, dosanya makin banyak. Ya, stop berbuat dosa, sebab dosa itu upahnya mengerikan. Maut, masuk neraka. Yuk, siapa yang mau belajar dan mau sungguh-sungguh untuk hidup benar, bertobat, nggak berdosa lagi? Mari sama-sama dengan teacher berdoa, ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami mendengar firman-Mu hari ini. Betapa dosa itu menjijikkan, betapa dosa itu mempengaruhi banyak hal. Tuhan, kami mau minta ampun kalau mungkin kemarin, bahkan beberapa jam sebelum kami dengar renungan, beberapa menit sebelum kami renungan, kami berdosa di hadapan Tuhan. Dosa yang kami lakukan kami anggap kecil Tuhan mungkin, tetapi ternyata itu dampaknya besar, berpengaruh untuk keselamatan kami, berpengaruh buat orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar taat, berhenti berbuat dosa, dan hidup selalu dipimpin Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Makan dulu ya. Yang belum makan silahkan makan, habis itu kerjakan tugas. Oke, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Gue nggak lihat, masukin aja mendingan. Lumayan makan banyak. Teacher, diem ya teacher ya.
bisa sih ya kreatif. Nah lo ketahuan tadi berarti bohongin saya. Katanya ada berarti bohongan. Enak dapat libur. Tapi saya lapar. Ini masih ada pica. Katanya ada kotoran. Kan udah tak bersihin. Oh yang ini ah? Oh ganti yang ini ah. Ini buat kamu. Dah, ayo makan. Kita makan bersama. Nah ini enak ini.